Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam membahas tentang analisis diagnosis data bersama saya Hartini sebagai dosen mata kuliah manajemen perubahan bersama Pak Fendi Maradita dan Pak Andi Rusni. Nah, dalam proses pengambilan data dan proses analisis data sangatlah penting dalam proses diagnosis organisasi. Jadi proses pengambilan data dan proses analisis itu sangat penting. Kenapa? Karena informasi yang diperoleh pada proses ini dan penyajian hasil analisis yang disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh anggota organisasi sehingga akan memudahkan proses rencana perubahan dalam organisasi. Jadi teknik proses penganalisis data dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, di mana data kualitatif lebih mudah digunakan sejauh tidak menyangkut angka-angka, sedangkan data kuantitatif menyajikan informasi tentang organisasi secara lebih akurat. Nah, di sini itu metode-metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif itu antara lain, ini berdasarkan Cummings 1993, yaitu ada content analysis, force file analysis, dan diagram. Nah, untuk content analysis itu metode pengambilan dengan cara wawancara. Metode ini biasa digunakan dalam menganalisis data kualitatif. Khususnya pada metode pengambilan data dengan cara wawancara. Komentar atau respon yang diperoleh dari hasil wawancara itu dikelompokkan dalam beberapa kategori yang selanjutnya hasil keseluruhan wawancara dimasukkan dalam kategori yang telah dibuat tersebut. Adapun proses analisis pada metode ini itu ada 3 tahap, yaitu mengumpulkan jawaban-jawaban dari responden dan mengambilnya beberapa secara acak, kemudian dilihat dan dianalisis komentar-komentar yang sering muncul dan mempunyai persamaan. Yang kedua, hasil dari tahap pertama kemudian itu komentar-komentar jawaban-jawaban yang muncul dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Nah, tahap ketiga ini akan tampak pada kategori yang mana jawaban-jawaban atau komentar dari responden yang terbanyak yang diperoleh. Nah, sekarang kita masuk ke analisis force file. Nah, metode analisis kualitatif dalam diagnosis organisasi ini dikemukakan oleh Kurt Lewin yang mengemukakan tahapan model perubahan. Jadi metode ini mengemukakan perubahan organisasi menjadi 2 kategori, yaitu tekanan dan untuk berubah dan penolakan terhadap perubahan. Nah, hasil pengumpulan data yang diperoleh dikelompokkan dalam daftar sesuai dengan kedua kategori di atas. Nah, analisis dari daftar yang dihasilkan akan memberikan masukan yang mendorong rencana perubahan dan penolakan terhadap perubahan. Yang ketiga itu ada namanya diagram. Nah, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk diagram. Nah, diagram yang disajikan itu menggambarkan perilaku yang berlaku dalam organisasi di mana pengumpulan data tersebut dilakukan. Jadi di sini ada analisis data kuantitatif, yaitu metode analisis data kuantitatif yang sering digunakan dalam diagnosis organisasi itu antara lain itu ada mean, standar deviasi, distribusi frekuensi, diagram pancar atau scattergrams, koefisien korelasi, dan difference test. Nah, analisis ini banyak diproduksi dalam bentuk program-program yang siap pakai. Yang kedua itu ada mean, standar deviasi, dan distribusi frekuensi. Itu adalah metode yang sering digunakan dalam menganalisis data kuantitatif. Nah, hasil analisis menggambarkan nilai rata-rata dan penyebaran atau variabilitas dari informasi yang dikumpulkan dari responden. Yang ketiga itu ada diagram pancar atau scattergram dan koefisien korelasi. Dalam penyajian data kuantitatif memungkinkan konsultan pengembangan organisasi untuk menarik kesimpulan
dalam hubungan antara dua variabel. Nah, diagram panchart atau scattergram dan koefisien korelasi itu menggambarkan seberapa erat hubungan antara dua variabel. Jadi, diagram panchart atau scattergram itu menggambarkan hubungan ini dalam bentuk diagram. Sedangkan pola yang mungkin digambarkan dalam diagram panchart atau scattergram itu dikategorikan dalam menggambarkan hubungan positif, hubungan negatif, tidak ada hubungan antara dua variabel. Yang terakhir itu ada different test. Nah, metode analisis data kuantitatif dengan cara membandingkan antara grup yang menjadi sampel dengan grup yang merupakan standar. Hasilnya adalah grup yang menjadi sampel berada di atas, di bawah, atau sama keadaannya dengan grup yang menjadi standar. Jadi, grup yang menjadi standar ditentukan terlebih dahulu, dan penentuan grup yang menjadi standar perlu diperhatikan secara baik. Penggunaan lain dari metode ini adalah untuk menganalisis seberapa beda antara dua grup atau lebih. Nah, di samping itu, metode ini juga dapat digunakan untuk mengukur apakah terjadi perubahan terhadap suatu variabel dari waktu ke waktu. Nah, adapun penyajian data sebagai umpan balik. Setelah proses pengambilan dan analisis data, proses selanjutnya adalah menyajikan sehingga informasi yang diperoleh berguna bagi organisasi. Sebagai umpan balik bagi organisasi. Jadi ada beberapa karakteristik agar satu umpan balik efektif bagi suatu organisasi, yaitu ada satu, relevan. Itu informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang muncul pada organisasi. Yang kedua, dapat dipahami, yaitu data yang diperoleh disajikan sebagai informasi yang mudah dipahami oleh anggota organisasi. Yang ketiga itu deskriptif, yaitu informasi yang diperoleh dihubungkan dengan keadaan senyatanya dalam organisasi sehingga menjadi informasi yang berguna. Yang keempat itu verifiable, yaitu berhubungan dengan validitas data. Jadi maksudnya data yang disajikan benar-benar sesuai dengan keadaan organisasi. Timely, itu data harus dengan segera disajikan setelah proses analisis untuk menunjukkan kemutakhiran data. Terbatas atau limited, itu informasi yang disajikan sesuai batas-batas yang dapat diterima seseorang. Jadi data yang disajikan jangan berlebihan. Impactful, banyaknya informasi yang disajikan disesuaikan dengan kemampuan anggota organisasi melakukan sesuatu. Dapat dibandingkan atau komparatif, informasi yang disajikan hendaknya dapat dibandingkan dengan keadaan organisasi lain sebagai pembanding. Jadi terakhir itu infinalize, data yang disajikan hendaknya dapat mendorong anggota organisasi untuk mendiskusikannya dalam rangka memecahkan masalah yang timbul. Nah, sampai di sini materi minggu ke-7 ini. Semoga dapat memberikan manfaat ilmu kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian. Saya selaku dosen manajemen perubahan dengan ini menutup perkuliahan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.